Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupita dari Program Studi Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Malang dengan NIM 250141619305. Di sini saya akan berpresentasi tentang artikel yang berjudul Peran Psikologi Sosial dalam Memahami Perilaku Masyarakat dan juga implementasinya dalam pendidikan nonformal. Jadi alasan saya memilih tema ini karena psikologi sosial itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri, kita selalu berinteraksi dengan keluarga, teman, masyarakat, secara langsung maupun tidak langsung, dan itu tuh bisa mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan juga bertindak. Psikologi sosial ini sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana perilaku, pikiran, dan juga perasaan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sehari-hari. Perilaku manusia itu tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi individu saja, tetapi juga harus dilihat dari pengaruh sosial yang membentuk dirinya. Nah, dalam pendidikan nonformal atau PNF, pemahaman mengenai psikologi sosial ini memiliki peran yang sangat penting karena dalam pendidikan nonformal tidak hanya fokus pada penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana memahami karakter, kebutuhan, motivasi, dan juga kondisi sosial masyarakat sebagai peserta belajar. Nah, di dalam peserta di pendidikan nonformal, ini sangat beragam, mulai dari anak putus sekolah, ibu rumah tangga, pekerja yang tentu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Sebagai calon fasilitator pendidikan nonformal, kita tidak cukup hanya dalam menguasai materi saja, tetapi kita juga harus mampu memahami perilaku sosial masyarakat, membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Nah, melalui psikologi sosial ini kita tuh belajar bagaimana memahami konsep persepsi sosial, pembentukan sikap, pengaruh kelompok, komunikasi sosial, motivasi, hingga bagaimana informasi itu dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, jadi pada artikel ini digunakan metode studi literatur dan refleksi pembelajaran yang berdasarkan materi perkuliahan selama mata kuliah psikologi sosial 1 semester ini di program studi pendidikan nonformal Universitas Negeri Malang. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji materi kuliah, hasil diskusi di dalam kelas, tugas refleksi, serta tayangan channel Academy Series yang berkaitan langsung dengan psikologi sosial dan juga pendidikan informal dan juga nonformal. Selanjutnya, artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan menjelaskan hubungan antara psikologi sosial dengan praktik pendidikan nonformal dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan. Jadi psikologi sosial ini dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan juga perilaku individu itu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam psikologi sosial ini, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pendidikan nonformal, psikologi sosial membantu fasilitator untuk memahami bahwa setiap peserta belajar itu memiliki latar belakang sosial yang berbeda-beda. Ada peserta yang aktif berbicara, ada pengalaman hidup, ada kondisi lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan juga psikologis masing-masing peserta. Melalui pemahaman psikologi sosial ini, fasilitator itu dapat menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih manusiawi. Fasilitator tidak hanya melihat peserta sebagai objek pembelajaran saja, tetapi juga sebagai individu yang memiliki pengalaman, emosi, dan juga kebutuhan sosial. Nah, hal ini tuh sangat penting karena pembelajaran akan lebih efektif ketika peserta merasa dihargai dan juga nyaman dalam proses belajar. Selanjutnya dijelaskan mengenai pendidikan nonformal.
bahwa pendidikan non formal itu merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar dalam masyarakat. Contohnya seperti PKBM, kursus dan juga pelatihan, pendidikan kesetaraan, pelatihan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan dan juga hingga komunitas belajar di dalam masyarakat. Tujuan utama dari pendidikan non formal ini sendiri bukan hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga membedakan masyarakat agar memiliki keterampilan, kemampuan sosial, dan juga kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, pendidikan non formal sangat dekat dengan kondisi sosial masyarakat sehingga fasilitator hanya untuk memahami budaya lokal, juga harus memahami budaya lokal, komunikasi sosial, dan pola interaksi dalam kelompok. Sebagai contoh, dalam masyarakat desa, peserta mungkin lebih nyaman belajar melalui diskusi santai dibanding dengan metode ceramah yang formal. Ada juga masyarakat yang lebih mudah memahami materi melalui praktik langsung dibandingkan teori. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi sosial peserta belajar. Kemudian, dalam artikel ini juga dibahas mengenai persepsi sosial. Jadi persepsi sosial ini merupakan proses bagaimana seseorang ini memahami dan memberikan makna terhadap informasi sosial. Setiap individu itu kan dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana ia memaknainya ya. Karena ini juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup, budaya, lingkungan sosial, pengetahuan awal, serta kondisi psikologis masing-masing. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang sikap dan juga pengaruh sosial dalam kehidupan masyarakat, di mana sikap seseorang itu dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, lingkungan sosial, media, budaya, dan juga kelompok sosial. Di era digital saat ini, media sosial ini sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini masyarakat. Banyak informasi viral yang langsung dipercaya tanpa diproses pengecekan di dalamnya. Itu akan menimbulkan hoaks, informasi yang tidak utuh, bahkan prasangka sosial. Karena itu, mahasiswa pendidikan non formal perlu memiliki kemampuan literasi informasi. Fasilitator itu harus mampu mengevaluasi informasi sebelum menyampaikannya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik sosial. Selanjutnya, artikel ini juga membahas konsep andragogi menurut Malcolm Knowles. Andragogi itu merupakan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang menekankan bahwa orang dewasa itu memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak. Di dalam penjelasan Knowles ada 6 prinsip andragogi. Yang pertama ada need to know, yaitu orang dewasa ingin mengetahui manfaat dari apa yang ia pelajari. Yang kedua ada self-concept, di mana orang dewasa ini ingin dihargai dan juga dilibatkan dalam proses belajar. Yang ketiga ada experience, yaitu pengalaman hidup peserta menjadi sumber belajar yang penting. Yang keempat ada readiness to learn, yaitu orang dewasa itu siap belajar jika materi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kelima ada problem constraint orientation, yaitu pembelajaran lebih efektif jika berorientasi pada pemecahan masalah. Sehingga di andragogi ini dia tuh belajar untuk menemukan solusi. Terus yang terakhir ada intrinsic motivation, yaitu motivasi belajar yang berasal dari dalam diri sendiri. 6 prinsip tersebut itu menunjukkan bahwa pembelajaran orang dewasa itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan juga psikologis. Oleh karena itu, penerapan andragogi dalam pendidikan non formal menjadi bentuk implementasi psikologi sosial yang dia itu membawa proses dalam pembelajarannya. Kemudian dijelaskan juga mengenai peran fasilitator di dunia pendidikan non formal, di mana fasilitator itu bukan hanya sebagai penyampai materi tetapi juga sebagai motivator, pendamping masyarakat, mediator komunikasi, dan juga pengelola dinamika kelompok. Nah, jadi fasilitator ini harus mampu membangun komunikasi interpersonal yang baik agar tercipta hubungan sosial yang positif dalam proses pembelajaran. Selain itu, di dalam artikel ini juga dijelaskan tentang positive energy dan juga negative energy. Seperti contoh, kalau positive energy itu berupa dukungan sosial, empati, sehingga membuat peserta itu lebih percaya diri dan juga nyaman dalam pembelajaran. Sebaliknya, kalau negative energy itu seperti lingkungannya toksik, ujaran kebencian, dan juga sikap merendahkan dapat menurunkan motivasi belajar peserta.
Oleh karena itu, fasilitator itu perlu menciptakan suasana belajar yang suportif dan juga menghargai peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi sosial itu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan non formal. Psikologi sosial itu dapat membantu fasilitator dalam memahami persepsi, motivasi, komunikasi, dan juga pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku masyarakat. Dengan memahami psikologi sosial, mahasiswa pendidikan non formal itu diharapkan mampu untuk menjadi fasilitator yang humanis, mampu memberikan hubungan sosial yang baik, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan perubahan sosial yang positif melalui proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.